Drama panas antara Nikita Mirzani dan Reza Gladys kian memanas jelang sidang vonis pada 28 Oktober 2025. Kuasa hukum Reza Gladys menegaskan bahwa tujuan utama mereka bukan sekadar lamanya hukuman, melainkan memastikan Nikita Mirzani dinyatakan bersalah agar muncul efek jera. Perseteruan ini berawal dari ulasan negatif Nikita Mirzani terhadap produk skincare milik Reza Gladys yang berujung laporan ke polisi atas dugaan pemerasan dan tindak pidana pencucian uang. Jaksa menuntut hukuman 11 tahun penjara serta denda 2 miliar rupiah, membuat publik menilai kasus ini sebagai salah satu paling menegangkan di dunia hiburan. Di sisi lain, Nikita Mirzani tetap bersikeras bahwa dirinya tidak bersalah dan menyebut uang 4 miliar rupiah yang diterimanya hanyalah hasil kerjasama bisnis bukan pemerasan. Meski telah 8 bulan mendekam di tahanan, ia masih yakin akan bebas. Kini publik menunggu apakah hakim akan menuruti desakan Reza Gladys untuk memberi efek jera atau justru membebaskan Nikita Mirzani dari segala tuduhan. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Dokter Reza lewat kuasa hukumnya ada ngomong nih kalau sebenarnya Dokter Reza tuh nggak peduli si terdakwa mau divonis berapa lama, yang penting si terdakwa dinyatakan bersalah aja, cena. Statement ini tuh dipelintir gitu kan, seolah-olah Dokter Reza itu memaksakan si terdakwa untuk divonis bersalah, padahal nggak salah, kata gua giling. Kalau yang nanggapinnya orang waras gitu ya pasti ngerti tuh kalau sebenarnya Dokter Reza itu nggak ada tuh niatan busuk sama si terdakwa. Makanya Dokter Reza tuh nggak peduli si terdakwa mau divonis berapa lama, yang penting dinyatakan bersalah itu biar apa coba? Biar ada efek jera, ngerti nggak? Ya masa mau divonis bebas, anjir, makin banyak orang sinting nanti di dunia ini. Bisa-bisa nanti bakalan ada banyak orang yang ngikutin polanya si terdakwa. Hina, ngebully, ngancam, endingnya minta cuan, kata gua Gilda. Pembulian tuh nggak boleh dinormalisasi, harus dibasmi, apalagi kalau endingnya itu pemerasan. Dikira negara ini negara preman, Gilda. Harusnya kalian semua yang pernah ngerasa jadi korban pemerasan atau pembulian si terdakwa itu berterima kasih sama Dokter Reza, karena Dokter Reza udah mewakilkan. Baru kali ini ya ngelihat orang yang sudah duduk di kursi tersangka, sudah jadi terdakwa gitu kan, tapi nggak pernah merasa bersalah dengan apa yang sudah dia lakukan. Malahan di persidangan kemarin dia membahas rumah tangganya dari JPU yang sedang menangani kasusnya, yang padahal sama sekali tuh nggak ada hubungannya dengan kasus ini. Kok bisa-bisanya ya tersangka ini tuh nggak sama sekali merasa bersalah. Aku tuh kayak nontoninnya tuh berulang kali, kok ini aneh sih orang gitu. Nggak ada merasa penyesalan sedikit pun, malah melimpahkan dan membalikkan fakta gitu, malah menyalahkan JPU-nya. Padahal ya kalau dipikir lagi tuh JPU juga nggak mungkin sembarangan mengasih pasal gitu kan. Pasti melihat apa yang sudah terjadi dan dari bukti-bukti yang sudah ada. Kita bisa lihat sama-sama nanti ya guys, apakah hakim memberikan putusan yang maksimal atau di bawah 11 tahun yang diajukan oleh JPU. Aku tuh penasaran, tunggu tanggal 28. Apa nggak malu gitu ya, udah ngata-ngatain orang lah, yang soneo lah, yang apa, yang bibir miring lah, tapi duitnya diterima gitu. Jadi aku ngelihat tuh salah satu postingan salah satu influencer gitu, aku bilang lah influencer dia ya kan, di chattingan itu di posting lagi chattingan antara si terdakwa sama si DRL kayak gitu. Terus sampai si terdakwa ini ngomongnya menghina gitu, bibir miring. Tapi yang bikin malu lagi jawaban si DRL ini gitu kan, terus lu kerja lu kan, lu udah gua kasih duit kayak gitu. Kayaknya malu gitu ya, jangan banyak bacot lu kayak gitu kan. Tapi even dia udah ngata-ngatain orang, hina orang, ngebully orang, pas di persidangan gak diakui. Katanya dia nggak pernah gitu ngebully orang, hina orang, nggak pernah. Katanya malah yang dibilang itu fakta kayak gitu. Jadi gini ya, udah kita menghina orang gitu kan, ngebully orang, at least nggak usah kita terimalah duitnya gitu. Ini udah kita hina, kita bully, terus duitnya kita terima gitu. Ih,
malu. Katanya kaya, katanya duitnya miliaran berapa lah gitu. Terus yang paling aneh itu didukung itu, dihori-horikan sama pendukung-pendukungnya. Dasar. Salam waras, Nikita Mirzani. Dalam sidang pembacaan dupliknya kemarin, Nikita Mirzani ini membacakan dupliknya di hadapan hakim. Dan dia ini ya menyatakan bahwa di dalam dupliknya itu membantah semua tuduhan dari JPU di dalam repliknya. Ya betul, itu harus dilakukan. Yang lebih mencengangkan lagi, Nikita Mirzani ini menyatakan kepada Pak Hakim bahwa yang salah itu adalah Reza Gladys, kemudian kepolisian, polisian dan penyidiknya, kemudian jaksa penuntut umumnya, JPU-nya yang tidak mempunyai kapasitas, katanya tidak mempunyai keahlian dalam menuntut. Kemudian akhirnya dia nyenggol hakim juga bahwa hakimnya ini sudah dikondisikan katanya, tapi dia meminta pertimbangan dari Pak Hakim. Jadi dupliknya itu lucu-lucu saja ya kalau orang yang mendengarkan, dan Pak Hakim sepertinya biasa-biasa saja mendengarkannya. Dan yang terakhir juga, si Nikita Mirzani ini mau bersalaman sama si JPU Dona, dan Dona tidak mau bersalaman. Nah, ini salah juga ya si Donanya, mestinya ya salaman saja. Pertengkaran di dalam persidangan itu sudah biasa dan lumrah terjadi, apalagi ini di akhir-akhir sidang. Dan semoga Pak Hakim mempunyai hati nurani untuk memutuskan sidang Nikita Mirzani ini. Nah, kalau tuntutan netizen itu banyak ya. Kalau tuntutan JPU itu 11 tahun, kalau netizen itu nuntutnya itu 20 tahun agar si Nikita ini benar-benar menjalani karmanya, bukan kriminalisasi yang ia tuduhkan ya. Salam waras, kita tunggu saja tanggal 28 nanti keputusan dari Nikita Mirzani. Nah, salam waras, dadah. Greget banget gak sih sama sidang Nikita Mirzani ini? Sumpah gue greget banget, ya Allah. Nikita itu udah gak salah. Kalau dia memang salah gak apa-apa, dia tuh gak salah. Itu JPU-nya kenapa? Punya sentimen apa sih? Ya Allah, itu yang katanya dokter-dokter itu tuh, Gusti, gue aja tuh gak ngerti hukum loh. Gak ngerti gue hukum, tapi dengan kasusnya sidang Nikita Mirzani, akhirnya gue ngerti hukum. Gue tahu, jadinya gue paham. Kalau memang Nikita itu bersalah, gak apa-apa. Mau dihukum berapa puluh tahun juga Nikita pasti nerima. Tapi masalahnya dia tuh gak salah. Oh Pak Hakim, jaksa, JPU, buset dah lu ya. Lewatan lu, insaf. Ya jelaslah keberatan, karena dia sendiri tahu publik itu berpihak kepada yang mana dan siapa gitu loh. Ya terserah kalau yang mau membela si JPU ini ya, dan membela si Mbak Reza Gladys dan sahabat-sahabatnya, ya silahkan. Tapi kan banyak banget opini masyarakat itu yang membela juga ke Nikita Mirzani ya gitu. Jadi banyak juga publik itu kan bukan orang bodoh. Mereka kan juga banyak lawyer juga, banyak yang mengerti hukum juga, yang melihat dari berbagai sidang-sidangnya Nikita Mirzani dari awal sampai akhir berapa bulan, 8 atau 9 bulan ya. Itu kan mereka juga melihat ada suatu kejanggalan yang sangat banyak gitu. Jadi intinya jaksa penuntut jasa penuntut umum ini udah tahu kalau hasilnya itu ya banyak yang memihak Nikita Mirzani ya, makanya dia berdua itu keberatan yang mulia, keberatan yang mulia, keberatan yang mulia gitu.